Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai jawab-menjawab dalam persidangan perdata. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada Muhammad Fauzan, Nicholas Parlinggoman, Novelin Fortuna, Puspa Natalia, Rafid Haidar, Rahadeva Kusnul, dan Inaya Rahmatunisha. Yang pertama akan dibacakan oleh saya. Proses jawab-menjawab dalam persidangan perdata. Pertama, persidangan di pengadilan diawali karena adanya gugatan. Sebelumnya, gugatan tersebut diproses terlebih dahulu di bagian panitera perdata, yaitu mulai dari membayar persekot atau uang muka biaya perkara, penetapan nomor register perkara, lalu disampaikan ke ketua pengadilan, kemudian ketua pengadilan menetapkan majelis hakim, dan selanjutnya majelis hakim menetapkan hari sidang, dan memerintahkan melalui panitera agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, hal-hal yang terjadi dalam persidangan pertama. A. Penggugat tidak hadir atau tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak memberikan berita baik berupa kabar atau surat pemberitahuan kepada pengadilan. Yang pertama, jika penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut, maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur. Apabila pada hari sidang pertama, penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak juga mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi berdasarkan pasal 124 HIR. Yang kedua, jika tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut, maka majelis hakim akan memberikan putusan first take. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Putusan verstek. Putusan verstek atau in absentia adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Putusan verstek terjadi apabila pada hari sidang pertama dan kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat atau para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek. Putusan verstek diatur dalam pasal 125 ayat 1, 2, dan 3 serta 4 HIR, pasal 126, 127, 128 HIR, pasal 149 ayat 1, 2, 3, dan 4 RBG, pasal 150, 151, 152, 153, dan 154 RBG. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. B. Jika penggugat dan tergugat hadir, jika kedua belah pihak hadir di persidangan, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak hanya dilakukan pada hari pertama persidangan saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaannya telah lanjut. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian atau akta van yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim di hadapan para pihak, sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim yang tetap. Dalam putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, maka akan dicatat dalam berita acara persidangan. Maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan. Dalam acara perkara perdata lainnya, biasanya majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan. Jika ada perubahan, maka akan diberikan kesempatan untuk merubah dan dicatat oleh panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan, majelis hakim akan melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 hari, dan jika selama 40 hari tersebut mediasi atau damai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya yaitu pembacaan gugatan oleh penggugat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perdamaian. Perdamaian ini diatur dalam pasal 130 ayat 1 HIR atau pasal 154 ayat 1 RBG. Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara perdata hadir di persidangan menurut ketentuan pasal 130 ayat 1 HI atau pasal 154 ayat 1 RBG, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antar mereka. Dalam rangka mengefektifkan ketentuan pasal di atas, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai atau X pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG.
yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, tanggal 11 September 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan MA tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Putusan perdamaian yang dibuat oleh hakim karena adanya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tersebut kekuatan sama dengan putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. C. Tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Tergugat tidak menghadiri sidang pertama, namun mengirimkan surat yaitu bantahan atau tangkisan atau eksepsi. Eksepsi adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok perkara. Eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan isi gugatan yang dibuat penggugat dengan cara mencari kelemahan-kelemahan ataupun hal lain di luar gugatan yang dapat menjadi alasan menolak atau menerima gugatan. Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan. Bisa juga berarti pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Secara garis besar, eksepsi dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, eksepsi kompetensi. Yang A tidak berwenang mengadili secara absolut. Terdiri dari 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Kemudian ada peradilan khusus, yaitu arbitrase dan pengadilan niaga. Yang B tidak berwenang mengadili secara relatif. Bantahan tergugat yang menyatakan penggugat salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Yang kedua, eksepsi syarat formil. Yang A, surat kuasa khusus tidak sah, dinyatakan tidak sah karena sebab tertentu, yaitu contohnya surat kuasa bersifat umum. Yang B, error in persona, yaitu suatu gugatan atau permohonan dapat dianggap error in persona apabila diajukan oleh anak di bawah umur berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nebis in idem. Sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, objek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat ditarik kembali. Ada gugatan prematur, yaitu disebut gugatan prematur apabila terdapat faktor hukum yang menangguhkan adanya gugatan atau permohonan tersebut. Kemudian ada obscur libel, dapat disebut secara sederhana sebagai tidak jelas. Ketidakjelasannya terletak pada hukum yang menjadi dasar gugatan, ketidakjelasan mengenai objek gugatan. Menurut pasal 125 ayat 2 junto pasal 133 dan pasal 136 HIR, eksepsi lain dan eksepsi kompetensi relatif hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur. Kemudian ada yang ketiga, eksepsi relatif. Suatu eksepsi yang tidak mengenal pokok perkara yang harus diajukan pada jawaban pertama tergugat memberikan jawaban yang meliputi declinatory eksepsi, dilatory eksepsi, prematory eksepsi, disqualification eksepsi, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lalu yang keempat ada pada persidangan selanjutnya yaitu menyerahkan jawaban tergugat, di mana penggugat secara tertulis memberikan replik atau tanggapan terhadap jawaban tergugat, di mana isi replik penggugat yaitu mempertahankan dalil-dalil isi gugatan adalah benar, sedangkan dalil-dalil jawaban tergugat adalah salah. Lalu yang kelima ada pada persidangan berikutnya menyerahkan replik penggugat dan tergugat secara tertulis memberikan duplik atau tanggapan terhadap replik penggugat. Duplik tergugat yaitu mempertahankan dalil-dalil jawaban tergugat yang benar, sedangkan dalil dalam replik penggugat adalah yang salah. Lalu keenam adalah setelah duplik, hakim melanjutkan dengan adanya penyerahan alat-alat bukti tertulis penggugat. Lalu ketujuh ada jika penggugat masih perlu menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulis, maka hakim dapat melakukan pemeriksaan saksi untuk diminta keterangannya. Selanjutnya ada pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim yang datang ke lokasi objek sengketa untuk melihat fakta apa di antara isi gugatan dengan fakta di lapangan yang mempunyai kesesuaian. Selanjutnya ada pemeriksaan setempat selesai, dilanjutkan kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Lalu yang terakhir ada putusan hakim atau vonis. Jika gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat, maka putusan hakim adalah mengabulkan baik seluruh atau sebagian, sedangkan gugatan tidak dapat dibuktikan
oleh penggugat, maka putusan hakim adalah menolak gugatan. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.